Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musaniwati, CGP Angkatan 8 Jakarta Utara. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam tugas modul 3.1 Dilema Etika versus Bujukan Moral. Assalamualaikum Bu Satya. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Bu Satya, di sela-sela aktivitasnya kami sebagai CGP Angkatan 8 mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah ini. Saya mohon Bu Satya berkenan untuk bisa diwawancarai. Amin. Terima kasih. Ini berkaitan dengan dilema etika versus bujukan moral. Mungkin ini sudah sering dilakukan oleh Bu Satya ya sebagai kepala sekolah. Yang pertama Bu Satya, selama Bu Satya menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasinya dari kalau ada kejadian, lihat apakah kejadian itu melanggar aturan norma tata tertib atau peraturan yang ada. Jadi kalau itu melanggar dari yang ada di kebijakan-kebijakan itu, itu berarti dia di luar dari seharusnya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bu Satya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan? Kami di sini punya kebiasaan kalau ada masalah itu kita duduk bersama-sama dengan manajemen. Kalau seluruh pada sekolah kan terlalu banyak dengan manajemen, lalu kita diskusikan ada persoalan yang seperti ini, lalu kita cari jalan keluarnya. Jadi hasilnya itu bukan makanan saya, bukan hasil saya, tapi hasil dari tim, jadi kita sepakati seperti itu. Lalu memang seringkali berbenturan dengan antara kalau ini begini, ini juga benar, ini juga benar. Kita melihatnya dari sisi kalau sekarang kan semuanya pihak pada peserta didik, mana yang paling menguntungkan peserta didik itu saja. Iya, baik. Nomor 3 Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dengan ini biasanya saya melihat dulu kejadiannya ini seperti apa, lalu saya bertanya pada beberapa orang apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum kita ambil keputusan. Lalu setelah itu kita diskusikan seperti saya bilang tadi bersama dengan manajemen, lalu setelah jalan keluarnya lalu kita sampaikan ke pasien. Iya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema ini? Mungkin sama seperti tadi yang saya katakan. Jadi efektif itu kalau kita tidak mengambil keputusan atas kemauan kita sendiri. Jadi kita berkolaborasi kerjasama. Itu juga misalnya kasusnya dengan orang tua. Kita tidak hanya dengan kita sendiri, tapi orang tua anak kita. Sebenarnya masih ada sebenarnya masalah seperti apa. Lalu juga dari pihak sekolah ada apa, seperti apa. Lalu kita diskusikan bersama manajemen. Oke, itu lalu Oke, diambil mufakat ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang menjadi tantangan? Tantangan. Itu tadi tantangannya itu kadang-kadang bertolak belakang dengan hati nurani kita. Gitu ya. Peraturan harus ditegakkan tapi kasihan, sayang, tinggal sedikit lagi misalnya harus berangkat misalnya sesuai dengan aturan kita. Tapi kok ya 12 sedikit lagi itulah yang menjadi dilema kami ini semua. Nah, kembali lagi jadi kita itu harus berpihak kepada peserta didik, makanya sebagian besar pengambilan keputusan kita diakhiri dengan untuk peserta didik. Gitu ya, Bu ya. Baik. Apakah Ibu selama ini memiliki sebuah tata cara penjadwalan tertentu gitu dalam pengambilan sebuah dilema etika? Apakah Ibu langsung saja menyelesaikannya di tempat atau punya seperti prosesi lah gitu dalam bentuk apa gitu atau prosedur seperti apa sehingga untuk menentukan ya saya ambil keputusan dulu? Jadwal tertentu sih tidak. Biasanya kalau ada masalah pada saat itu saya sebisa mungkin selesaikan saja. Karena kalau ditunda kayaknya momennya sudah tidak apa ya, kalau tidak hari jadi berubah nanti pengambilan keputusannya juga jadi tidak efisien. Jadi biasanya saya langsung Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang mungkin bukan seseorang ya, itu pengalaman. Pengalaman itu membuat kita itu bisa dari pengalaman kemarin. Ternyata kalau mengambil keputusannya seperti ini efeknya ini. Nah kalau kita ambil ini seperti ini, jadi pengalaman yang menjadi apa ya dasar saya dan alhamdulillah yang solid. Dari pengalaman itulah yang kita diskusikan bersama. Berarti benar ya Bu ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan? Kejadian-kejadian itulah yang jadi guru. Iya, jadi guru kita mengambil keputusan itu kemarin. Kalau kita ambil keputusannya seperti ini, seperti ini, hasilnya seperti ini. Jangan lupa itu pun dari kejadian-kejadian yang ada kita harus report, ditulis, dicatat, ya. Nah, jadi kita tahu. Oh iya, kemarin kadang-kadang kan kita lupa kemarin kasusnya seperti ini. Apa sih kemarin kita solusinya? Baik Bu Satya, terima kasih sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Semoga ke depan Bu Satya bisa. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bu Titin, perkenalkan saya Musaniwati dari CGP Angkatan 8 Jakarta Utara. Mohon izin Bu Titin mau mengganggu waktunya sebentar bisa? Baik. Saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan bujukan moral. Ya.
Bu Titin, selama Bu Titin menjadi kepala sekolah, ya, bisakah Bu Titin atau bagaimana cara Bu Titin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pernah saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu adalah sedini mungkin saya identifikasi. Akhirnya gini caranya, kita lihat selama beberapa bulan, misalnya ada gejala-gejala yang memang ke arah dilema etika, itu kita harus ada treatmentnya dulu, sehingga pada saatnya nanti kita sudah tahu permasalahannya apa dan kita sudah mensosialisasikan dengan teman-teman bagaimana untuk solusinya itu, ya akhirnya kita sudah sepakat dan dari kata sepakat itu yang kita ambil untuk solusi tersebut. Gitu ya Bu ya. Baik. Selama ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang berbeda, tapi sama-sama benar gitu. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Kalau saya lihat urgensinya ya, walaupun dua-duanya sama penting, sama benar, tapi ketika itu dihadapkan dengan waktunya itu mana yang lebih urgensi, oh ternyata ini si A, kasus kepentingan si A yang lebih urgensi di hari ini, waktu hari ini tetap kita lihat dulu, tergantung dari urgensi saja intinya. Berarti yang urgensi sekali itu yang kita langsung munculkan, kita langsung kedepankan. Artinya tidak menduakan yang lain, tapi setelah itu baru kepentingan yang lainnya. Ya, seperti itu. Skala prioritas kali ya Bu ya? Ya betul, skala prioritas kita lihat. Hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Kayak tetap musyawarah sih. Secara prosedur itu kita musyawarah dengan tim inti dulu atau tim manajemen, terus semua stakeholder intinya yang ada pemangku kepentingan di situ. Nah baru setelah itu kita sosialisasikan ke warga sekolah, terutama yang memang benar-benar dalam pemangku kepentingan lah teman-teman di sini, biar mereka tahu semua seperti itu. Baik. Kemudian selama ini hal-hal apa yang menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya kalau misalnya tantangan pasti ada. Yang pertama ada saja orang yang kontra, katakanlah ini tidak sesuai dengan prosedur gitu ya. Tapi kita balik lagi, kita bicara dengan nurani gitu ya. Selama kita bekerja dengan hati nurani dan juga katakanlah ikhlas, peraturan itu memang tidak boleh kita langgar. Tapi sekali lagi, yang namanya hidup pasti ada kelulusan. Tapi yang namanya kelulusan itu juga selagi itu tidak katakanlah tidak melanggar peraturan yang katakanlah fatal gitu ya. Saya rasa itu yang saya lakukan. Yang jelas semua stakeholder di sini atau semua warga sekolah tahu apa masalah yang ada, kemudian cara solusinya yang tepat dengan cara musyawarah. Itu aja. Baik. Apakah selama ini Ibu punya jadwal tertentu itu dalam pengambilan keputusan? Pasti ada. Tapi kita lihat dulu ketika ada tadi urgensi dan harus diputuskan sekarang, saya ambil beberapa pemangku kepentingan, kemudian ayo hari ini kita langsung selesaikan. Tapi kalau memang masalah itu masih bisa kita lihat jadwalnya, oh ini bisa timingnya mesti dapat nih gitu ya, di waktu-waktu dekat ini kita sama-sama kita rembukan, terus kita matangkan dulu apa solusinya, baru kita sosialisasikan. Seperti itu ya. Baik. Adakah faktor-faktor yang dipikir Ibu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan sebenarnya sih ya itu saja yang saya bilang, pada dasarnya semuanya itu ada solusinya yang namanya masalah gitu ya. Bagaimana kitanya saja yang menyikapinya gitu. Jangan mempersulit kalau masih ada jalan yang lebih mudah kita ambil selagi itu tidak melanggar peraturan dan selagi itu masih dikatakan ada kelulusan di situ, inilah jalan yang terbaik gitu. Yang jelas semua kepentingan di sekolah itu kita utamakan, tidak ada kepentingan 1, 2, 3, tetapi mungkin penyelesaiannya butuh waktu, itu aja. Iya. Terakhir Ibu, dari semua hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan? Pengalaman saya dari pengambilan pada saat mengambil keputusan, oh ternyata ketika kita berdialog, kita komunikasi, berdiskusi dengan teman-teman, mereka punya ide, tapi terkadang idenya itu disimpan. Kalau kita komunikasi secara baik-baik itu keluar semua, tapi ide-ide yang mereka kemukakan itu kita filter lah ya, kita saring dulu mana yang sesuai dengan masalah yang ada. Jadi saya lebih senang yang namanya kita itu cari solusi dengan diskusi, ya tentunya sama-sama kita mengetahui apa yang menjadi akar permasalahan, kemudian solusi yang terbaik. Demikianlah hasil wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah di lingkungan Jakarta Utara 1. Semoga apa yang sudah terekam bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak dimanapun berada, saya akan merefleksikan analisis hasil wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran tentu sering
menghadapi momen kapan harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Paling tidak meminimalkan risiko yang timbul. Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah tidak bisa sendirian karena menyangkut lembaga yang dipimpinnya. Ia harus berkoordinasi di jajaran manajemen sekolah, bahkan tidak jarang harus berkoordinasi dengan lembaga terkait. Ada dua konsep dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Apakah keputusan yang akan diambil oleh seorang kepala sekolah termasuk dilema etika atau hanya rujukan moral? Dilema etika adalah posisi ketika kepala sekolah dihadapkan pada dua keputusan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Untuk itu diperlukan pertimbangan agar dampak risikonya sangat kecil dan berpihak kepada kepentingan murid. Sementara rujukan moral adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan apakah keputusan itu melanggar aturan atau tidak. Paradigma dalam pengambilan keputusan ada 4, yaitu individu melawan masyarakat, kebenaran melawan kesetiaan, keadilan melawan kasihan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Untuk memutuskan sebuah kasus harus dianalisis apakah ini kepentingan individu atau kepentingan masyarakat. Kepentingan orang banyak tentu lebih diutamakan. Apakah kasus ini mengandung kebenaran atau kesetiaan? Keputusan yang berpihak pada kebenaran tentu lebih diupayakan. Apakah kasus ini mengandung keadilan atau kasihan? Ini adalah dua hal yang sama-sama penting. Tinggal dilihat dampak risikonya bagaimana. Apakah kasus ini berdampak jangka pendek atau jangka panjang? Harus dilihat lagi skala prioritas penanganannya. Prinsip dalam pengambilan keputusan ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Untuk mengambil sebuah keputusan memang diperlukan pemikiran agar hasilnya, dampak akhirnya, meski kita tidak bisa memprediksi kepastian di masa yang akan datang. Peraturan yang ada seringkali dikalahkan oleh keluasan situasional. Kepedulian memang perlu menjadi pertimbangan, asalkan dua pilihan bukan tindakan yang sama-sama nilainya negatif. Selain konsep, paradigma, dan prinsip dalam pengambilan keputusan, ada 9 langkah yang juga perlu diperhatikan, yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, pengujian benar atau salah, pengujian benar melawan benar, pengujian prinsip, investigasi opsi dilema, buat keputusan, dan meninjau kembali keputusan yang diambil. Hasil wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah tingkat SMA, mereka mengambil keputusan sudah sesuai dengan konsep, paradigma, dan prinsip, serta langkah-langkah. Mereka mengambil keputusan atas sebuah kasus tidak sendiri, tapi bermusyawarah, mulai dengan lingkup kecil, menengah, sampai ke lingkup yang lebih besar. Keputusan yang diambil dengan memikirkan dampak risikonya yang terkecil dan berpihak pada peserta didik dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak ada jadwal khusus untuk memutuskan suatu kasus, tapi berdasarkan waktu terjadinya. Semakin cepat diselesaikan, semakin baik. Tantangan dalam pengambilan keputusan menurut mereka adalah ketika pilihannya sama-sama mengandung nilai kebajikan universal. Di sini diperlukan keluasan dan intuisi untuk memutuskan. Semuanya harus dipikirkan untuk kepentingan peserta didik dan sekolah. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Kasus-kasus yang telah berlalu menjadi pelajaran berharga untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Demikian analisis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.